Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini Tuhan anugerahkan kepada kita satu hari yang baru untuk kita boleh menikmati segala kasih karunia-Nya sepanjang hari ini. Dan kita dapat mengawali pagi ini dengan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau karuniakan kepada kami hari yang baru untuk dapat menikmati segala kasih karunia yang dilimpahkan kepada kami sepanjang hari ini. Ada banyak perkara yang akan kami alami, ada banyak hal yang harus kami selesaikan. Sebagai tanggung jawab kami, Tuhan, Engkau berikan pertolongan. Mengucap syukur, pagi hari ini bersama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami pelajari menjadi bread of life, menjadi rema dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati dengan Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti, untuk kami menyimpannya di dalam hati dan melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan kita acap kali kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain sehingga kita tidak dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi satu cita-cita dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Kuang Heng. Pada zaman kerajaan Sihan, ada seorang guru besar yang sangat pandai, yang sangat bijak, yang bernama Kuang Heng. Kuang Heng berasal dari keluarga yang miskin. Saking miskinnya, sehingga orang tuanya tidak dapat membelikan buku agar Kuang Heng dapat belajar, apalagi menyekolahkan Kuang Heng. Mereka tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan setiap hari pun, mereka harus bekerja keras sedemikian rupa untuk dapat makan. Tetapi semangat Kuang Heng sejak kecil untuk belajar sangatlah besar. Tekadnya untuk mau membaca buku sangatlah besar. Maka dia berkata, meski orang tua saya tidak dapat menyekolahkan saya tidak dapat mendengar pengajaran dari guru-guru, tapi saya mau belajar sendiri. Belajar secara otodidak dengan membaca buku-buku. Dengan saya rajin membaca buku, dengan saya tekun belajar secara otodidak, saya percaya bahwa saya akan punya kepintaran sama seperti mereka yang bersekolah. Dan sungguh, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, sejak kecil Kuang Heng punya tekad semangat untuk belajar secara otodidak. Dia membaca banyak buku di setiap kesempatan yang dimiliki. Di tengah keterbatasan keluarga yang miskin, di tengah orang tua yang tidak dapat menyekolahkan bahkan membeli buku, untuk mencapai cita-citanya sebagai seorang sarjana di dalam kerajaannya, Kuang Heng ini kemudian meminjam buku, entah itu dari orang lain, dari warga sekitar desanya, atau orang-orang yang dia ketahui punya banyak buku, atau pinjam di perpustakaan yang ada. Itulah yang dilakukan Kuang Heng. Dia membaca buku pinjaman. Karena dia tahu orang tuanya tidak sanggup membelikan dia buku. Dan sebagai seorang anak, Kuang Heng juga tidak ingin merepotkan ayah ibunya. Bahkan dia tetap membantu pekerjaan ayah dan ibunya
sebagai petani buruh bayaran. Setiap pagi sebelum ikut ayahnya bekerja, Kwang Heng membaca buku. Bahkan di masa-masa istirahat siang, Kwang Heng juga membaca buku. Pada malam hari sebelum tidur, Kwang Heng pun juga membaca buku yang dia pinjam. Di banyak kesempatan, Kwang Heng belajar secara otodidak. Kwang Heng menyadari kalau pada malam hari ada bulan purnama terang itu membantu Kwang Heng untuk membaca buku. Tetapi apa yang terjadi jikalau tidak ada sinar bulan yang cukup terang? Di rumah tentulah gelap karena orang tuanya yang miskin tidak sanggup untuk membeli minyak untuk penerangan lampu di dalam rumah. Pada waktu itu, Kwang Heng bertetangga dengan seorang sarjana. Dinding pembatas rumah Kwang Heng itu bersebelahan dengan ruang kerja dari sarjana. Sehingga setiap malam ruang kerja sarjana itu selalu menyala sampai tengah malam. Karena dia harus belajar untuk mengajar keesokan harinya. Maka Kwang Heng kemudian datang kepada tetangganya, dia meminta izin. Dia katakan, saya mau belajar, saya mau membaca buku yang saya pinjam. Maka boleh enggak saya minta izin bahwa dinding rumah yang bersebelahan itu dengan ruang kerja Bapak saya lubangi sebesar selongsong bambu, supaya sinarnya itu dapat masuk ke rumah saya. Sang tetangga yang baik hati kemudian mengizinkan, bahkan meminjamkan beberapa buku untuk Kwang Heng bisa membacanya. Dan pada malam hari, keesokan harinya, sebelum malam, Kwang Heng kemudian melubangi dinding rumahnya seukuran selongsong bambu yang menembus ke ruang belajar dari sang tetangga yang setiap malam akan menyala lampunya. Kemudian dari lubang itu dimasukkan selongsong bambu. Maka kemudian di rumah Kwang Heng itu akan tampak lampu seperti senter. Dan di sanalah setiap malam Kwang Heng itu kemudian membaca buku, belajar secara otodidak untuk kemudian menggapai cita-citanya menjadi seorang sarjana. Banyak orang memuji akan tekad dan semangat Kwang Heng untuk belajar secara otodidak. Memuji Kwang Heng yang tidak menyalahkan keadaan keluarganya yang miskin, yang terbatas, di mana dia harus membantu bekerja siang dan malam. Banyak orang memuji sikap Kwang Heng yang terus mau belajar di tengah keterbatasan yang ada. Setiap kesempatan dia gunakan untuk membaca buku, untuk belajar secara otodidak. Dan di kemudian hari, karena begitu banyak ilmu yang dia pelajari, Kwang Heng kemudian menjadi seorang sarjana, seorang guru besar yang bijaksana dalam kerajaan Shihan. Karena ketekunannya di dalam
mengerjakan segala sesuatu, meski dalam keadaan yang terbatas, meski di tengah segala tantangan kesulitan yang ada, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, tapi dengan tekadnya dia mengerjakan segala sesuatu mencapai cita-citanya. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, demikian juga dalam kehidupan kita hari demi hari. Acap kali ketika kita mau menggapai cita-cita, acap kali ketika kita mau mengerjakan segala sesuatu yang menjadi impian ataupun tanggung jawab kita punya banyak alasan kenapa tidak melakukan, mengapa tidak mencapai tujuan. Dan kita acap kali menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Aku keluarga miskin kok. Orang tuaku tidak mendukung aku kok. Orang tuaku tidak dapat membiayai pendidikanku kok. Tapi hari ini kita belajar dari Kwang Heng untuk tidak menyalahkan keadaan dan orang lain, tapi menggunakan segala apa yang ada dalam diri kita untuk mencapai cita-cita kita. Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 3 dan 4, ketika para murid bertanya tentang keadaan seorang yang buta sejak lahir, Yesus mengatakan demikian. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid untuk tidak mencari kesalahan orang lain, menyalahkan keadaan, tapi segala sesuatu yang kamu miliki, yang ada padamu, itu menjadi satu sumber potensi, tekad, semangat bagi kamu untuk melakukan pekerjaan yang Allah sudah rancangkan bagi kita. Bahkan di ayat yang keempat, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita apa? Selama masih siang, mari kita selalu mencari kesempatan yang ada dalam kehidupan kita untuk mengembangkan diri kita. Capailah cita-cita kita dengan cara yang cerdas. Kita harus bekerja dengan keras, ya betul. Tetapi kita juga harus bekerja dengan cerdas di tengah keadaan yang mungkin bagi kita adalah tidak menentu. Keadaan yang dalam pandangan kita menghambat. Tapi Yesus ajarkan kepada kita, mulailah dari apa yang ada padamu. Syukurilah dan pakai itu untuk dapat mengembangkan dirimu sedemikian rupa, menggapai cita-citamu, menyelesaikan akan tugas tanggung jawab yang engkau emban, yang dipercayakan kepadamu untuk diselesaikan. Bapak Ibu, Sobat Messenger, sungguh di dalam keadaan kita yang sekarang ini penuh dengan keterbatasan, ada tantangan, tetapi itu tidak menjadikan alasan bagi kita untuk tidak melangkah maju. Sebaliknya, lihat apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, dan kembangkanlah itu sedemikian rupa melalui kesempatan-kesempatan yang ada untuk menggapai cita-citamu.
seorang remaja putri berasal dari keluarga yang miskin. Keluarga ini tinggal bersama dengan keluarga besar di satu rumah peninggalan orang tua. Mereka mendapatkan satu kamar. Jadi ayah dan ibu dengan 3 anak tinggal di satu kamar. Anak perempuan yang pertama, kedua anak laki-laki, ketiga anak perempuan. Orang tuanya bekerja serabutan, tidak punya pekerjaan tetap. Tapi anak remaja yang sulung, dia mengatakan kepada saya punya cita-cita menjadi seorang guru. Tapi papa mama tidak sanggup untuk membiayai kuliah. Untuk sekolah pun dibantu oleh gereja di mana saya melayani. Tapi sungguh anak remaja ini selalu tekun. Dia tidak patah semangat di dalam kondisi keluarga yang terbatas. Kami, hamba Tuhan, selalu membantu untuk mencarikan beasiswa kepada anak-anak SMA yang kami bina. Dan anak remaja putri ini juga selalu kemudian dengan sungguh-sungguh dia belajar. Meskipun dia tidak tahu apakah dia akan dapat kuliah, tapi dia dengan sungguh-sungguh belajar sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan. Satu saat kami tim hamba Tuhan mendapatkan kesempatan untuk merekomendasikan beberapa anak remaja kuliah, mendapatkan beasiswa full. Dan ada salah satunya jurusan yang menjadi cita-cita anak remaja putri ini. Ketika kami sampaikan, dia dengan antusias untuk berani maju. Kesempatan yang ada, dia berani maju menghadapi serangkaian ujian masuk untuk diterima di sebuah universitas yang sangat terkenal di Indonesia ini. Dan dia memiliki modal hasil belajar yang baik. Dan sungguh Tuhan buka jalan, anak remaja putri ini kemudian dapat kuliah di sana. Dia tidak menyangka bahwa dia dapat kuliah dengan mendapatkan beasiswa penuh. Dan dia belajar. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi diri sendiri. Terus mau mengembangkan diri sedemikian rupa melalui kesempatan-kesempatan yang ada. Belajar secara otodidak, belajar secara mandiri, memberikan semangat kepada diri untuk dengan sungguh-sungguh mengembangkan diri, mengerjakan setiap tugas yang dipercayakan. Maka Tuhan akan membuka jalan bagi setiap kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami apabila kami acap kali menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi keluarga kami, menyalahkan orang tua kami, menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, menyalahkan banyak hal situasi yang kami alami. Dan kami enggan, tidak mau untuk melangkah maju, mengembangkan diri melalui kesempatan-kesempatan yang ada. Ampuni kami ya Tuhan, dan hari ini kami belajar untuk tidak menyalahkan keadaan ataupun orang lain, tapi melihat kepada potensi diri yang Tuhan karuniakan kepada kami, untuk kami dapat melangkah maju dalam mengembangkan diri, di dalam kami memperlengkapi
diri kami untuk satu masa depan yang lebih baik yang Tuhan rancangkan bagi kami, yang setia. Berkati ya Tuhan untuk kami semua, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, di dalam kehidupan kami hari demi hari, ketika kami menjalankan tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami, ada tantangan, ada kesulitan, ada hambatan. Tapi itu tidak membuat kami menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, tapi kami terus berseru berharap kepada Tuhan Yesus, pimpin langkah hidup kami, sehingga diberikan hikmat bagi kami melakukan apa yang menjadi bagian kami semua. Ketika kami setia, maka Tuhan Yesus akan mencukupkan, memberikan jalan keluar, memberikan penyelesaian pemulihan bagi kami yang menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, baik di tempat bekerja, di tengah masyarakat, di tempat kami belajar, di tengah keluarga kami. Tuhan Yesus berkati, ada sukacita, ada hikmat, sehingga segala hal yang kami lakukan, Tuhan akan membuat berhasil. Cukupkan segala kebutuhan keluarga kami semua yang beribadah pada pagi hari ini. Dengan cara-Mu yang ajaib, kami dapat dicukupkan, baik itu sandang pangan, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi satu kesulitan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau tolong kami semua. Bagi kami yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang ada dalam kedukaan, kesedihan, kesepian, keputusasaan, Tuhan berikan pengharapan, penghiburan, kekuatan daripada Tuhan. Engkau yang memberikan kepada kami damai sejahtera untuk dapat menatap hari depan dengan sukacita, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dimanapun kami tinggal ya Tuhan, Kota Kudus ataupun di tempat-tempat yang lain di mana kami beribadah pagi hari ini. Engkau yang memberikan pertolongan setiap tempat di mana kami tinggal. Kami turut mengambil bagian mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar kami. Keberadaan sebagai orang-orang Kristen, murid-murid Kristus, sungguh kami dapat bersaksi melalui perbuatan, perilaku, tutur kata kami yang memperhatikan orang-orang yang ada sekitar kami, memberikan pertolongan dan bantuan, sehingga ada damai sejahtera, ada kerukunan, ada kesejahteraan yang terus meningkat. Berikan hikmat kepada para mereka yang duduk dalam pemerintahan daerah. Tuhan berikan hikmat sehingga setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan semua itu mendatangkan kemakmuran di tengah masyarakat. Kami sungguh terus mengucap syukur untuk pengendalian virus COVID-19 yang terus dapat terjaga. Ajar kami masyarakat ya Tuhan untuk terus berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Kita selalu diberikan kekuatan, berikan hikmat, tekad untuk terus mengembangkan diri di tengah berbagai tantangan. Kita tidak pernah menyerah karena Tuhan Yesus selalu menyertai langkah kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, jangan pernah kita menyalahkan keadaan. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Tapi selalu melihat apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang menjadi potensi diri kita untuk terus dapat dikembangkan, ditumbuhkan bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap kesempatan yang ada. Tuhan Yesus berkati kita semua.